Kala hiduplah seekor singa, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Singa dan harimau adalah dua binatang yang sangat disegani oleh hewan-hewan lainnya. Kehidupan di dalam hutan sangatlah tentram dan damai. Pada suatu hari, seekor jerapah berkata agar ada di antara mereka yang menjadi pemimpin. Semua hewan rupanya menyetujui usulan si jerapah. Setelah berunding, akhirnya dilakukan pemungutan suara oleh seluruh penghuni hutan. Akhirnya, si singa terpilih menjadi pemimpin, sementara harimau menjadi pendamping setianya. Sejak saat itu, singa memerintah pengikutnya dengan adil, membuat para binatang-binatang itu sangat senang. Mereka pun membuatkan singa sebuah kursi rotan dan sebuah mahkota. Para binatang itu memanggilnya si singa dengan sebutan Simba, dan betapa bangganya si singa karena para pengikutnya sangat menghormatinya. Pada suatu hari, binatang sedang asik mencari makanan untuk makan malam. Ternyata seekor kancil terperangkap di sebuah lubang. Kancil yang malang hanya bisa berteriak, tak satu pun binatang yang mendengarnya. Ketika Simba mengecek semua pengikutnya, ia merasa salah satu di antara mereka ada yang kurang. Ternyata si kancil lah yang hilang. Mereka pun berpencar mencari kancil, dan ternyata seekor kelinci dengan telinganya yang tajam mendengar teriakan si kancil. Mereka pun segera mencari sumber bunyi itu. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan kancil yang terperangkap oleh sebuah lubang. Dan Simba pun segera menolong si kancil, dan akhirnya kancil pun selamat. Namun sejak itu, tak disangka kancil merasa iri pada si Simba. Kancil yang licik akhirnya mencoba mencari ide agar Simba dan harimau menjadi bertengkar. Ketika kancil melihat Simba lagi mandi di sebuah sungai, muncullah niat jahatnya. Ia mencari harimau dan menyuruh harimau memakai mahkota Simba dan duduk di atas singgasana Simba. Awalnya harimau tidak percaya, tapi karena kancil berkata bahwa ia memang benar-benar disuruh oleh Simba, maka dengan lugunya harimau menuruti apa yang dikatakan oleh si kancil. Kancil yang licik pun berbalik pergi dan menemui Simba. "Wahai Baginda, sebelumnya hamba minta maaf. Apakah Baginda yakin bahwa sahabat Baginda, yaitu tuanku harimau setia dengan Baginda?" "Maksudmu apa, Kancil?" jawab Simba. "Tadi hamba tidak sengaja melihat tuanku harimau memakai mahkota Baginda dan duduk di tahta Baginda." Simba pun terhasut, segera menemui, dan betapa terkejutnya Simba melihat harimau sedang duduk di atas tahtanya. Simba pun langsung marah dan menerkam harimau. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Maksudmu apa, Simba? Bukankah kau yang menyuruh kancil agar aku berbuat seperti ini?" "Aku tidak pernah menyuruh. Kalau begitu, kita berdua telah tertipu oleh kancil." Dengan perasaan marah, Simba dan harimau mencari si kancil yang licik. Dan akhirnya mereka menemukan si kancil. Kancil yang licik pun berusaha untuk kabur. Namun ketika melewati sungai, ia diterkam oleh seekor buaya dan kancil pun meninggal. Akhirnya Simba pun berkata kepada pengikutnya agar tidak meniru perbuatan si kancil. Seekor rusa
tampak sedang memandangi bayangan dirinya sendiri yang muncul di permukaan air sungai. Rusa ini tampak bangga karena mempunyai sepasang tanduk yang terlihat gagah dan megah. Tapi saat melihat bayangan kakinya di permukaan sungai, rusa merasa kecewa dan tidak senang. Keempat kaki rusa tampak kecil dan ramping, sangat berbeda dengan sepasang tanduk yang ia miliki. Dari balik pepohonan, seorang pemburu sedang mengincar dirinya. Ketika pemburu melepaskan sebuah tembakan, rusa sangat terkejut dan segera melarikan diri dengan lincah. Rusa pun mulai menyadari bahwa ternyata kedua pasang kakinya yang tampak kecil dan ramping merupakan suatu karunia Tuhan. Keempat kaki itulah yang membuat rusa bisa berlari dengan lincah dan cepat. Rusa pun tidak jadi kecewa. Ia merasa sangat beruntung mempunyai kaki yang ramping karena ia bisa berhasil meloloskan diri. Nah, Sobat Saingkar, pesan moral dari cerita dongeng ini adalah jangan mengabaikan kelemahan. Bisa jadi kelemahan yang kita miliki justru bisa menjadi kekuatan yang besar, dan bisa jadi kekuatan itulah yang bisa membawa seseorang menuju keberhasilan. Nah, mungkin itu ya sobat. Hai, selamat datang di cerita dongeng WM Sain. Kali ini kita akan berang angku. Di sebuah hutan, tikus berseru di depan hewan-hewan ternak. "Akulah hewan yang paling beruntung di dunia," kata si tikus. "Untuk makan, aku tak perlu bekerja untuk membantu petani," jelas si tikus. Padahal sapi dan ayam harus menghasilkan telur dan susu agar kalian mendapat makanan setiap hari, sambung si tikus sambil melihat ke arah sapi dan ayam. "Selain itu, di akhir hidupku, aku tak perlu menyerahkan dagingku," tegas si tikus sambil tersenyum puas. Padahal ayam dan sapi harus dipotong oleh petani untuk diambil dagingnya, tambah si tikus dengan bangga. Namun baru beberapa hari hewan di peternakan melihat tikus-tikus berlari ketakutan. Tikus melihat ada jebakan tikus di halaman rumah petani. "Tolong, tolong!" Tikus berteriak ketakutan sambil berlari. "Makanya, kamu jangan merasa diri yang paling beruntung," kata induk ayam. "Nyatanya, hidup selalu dihantui ketakutan dan kematian, bukan?" seru sapi menertawakan tikus. "Karena kau sering mencuri, makanya kau menjadi hewan yang paling dicari oleh petani untuk dibunuh," seru sapi menambahkan.